Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Senin 4 Juli 2022. Mengawali informasi pada sore hari ini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir mengatakan hukum acara perdata yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum. Untuk itu Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan hukum yang menghadirkan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Untuk menghadirkan efisiensi dalam hukum acara peradilan, Komisi 3 DPR RI mengundang berbagai mitra terkait guna menjaring usulan terkait revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sedang dibahas. Dalam sambutannya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Adis Kadir mengatakan, hukum acara perdata yang berlaku sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum. Adis menyampaikan banyak anggapan negatif dari masyarakat tentang hukum acara perdata, sebab masyarakat merasa tidak dapat keadilan saat menuntut haknya di pengadilan meski telah melalui proses peradilan yang panjang. Karenanya ia menegaskan, revisi ini akan memangkas regulasi yang bertele-tele dan menghambat. Perlu masukan agar supaya kita bisa memangkas regulasi yang bertele-tele dan panjang sehingga masyarakat tidak bisa merasakan satu keadilan yang murah, yang cepat dan tidak berbelit-belit. Masyarakat masih menganggap kebutuhan hukum yang dibutuhkan masih merasa terlalu lama, tidak adil, dan juga mahal. Ini yang dirasa sebagian besar masyarakat kita. Pencari keadilan, memperjuangkan hak-haknya, itu sangat jauh dari rasa keadilan. Ada yang sudah keputusan berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah lahannya, tetapi tidak juga bisa dieksekusi sampai turun-temurun. Ada yang 20 tahun, 40 tahun. Komisi 3 DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan hukum yang menghadirkan keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia. Raihan dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akan mengatur penguatan lembaga keuangan, di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sistem keuangan serta mempercepat mitigasi sebagai antisipasi krisis. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK akan mengatur penguatan lembaga keuangan, di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi menyebut rancangan undang-undang berbentuk Omnibus Law ini akan memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan di Indonesia. Dalam rangka untuk memperdalam dan meningkatkan efisiensi sektor keuangan di Indonesia, yaitu meliputi perluasan jangkauan, produk dan basis investor, mempromosikan investasi jangka panjang, meningkatkan kompetisi untuk mendukung efisiensi, memperkuat mitigasi risiko, dan meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 DPR RI lainnya, Andreas Edi Susetyo menyebut, penguatan sektor keuangan salah satunya akan dilakukan melalui penguatan kewenangan pada lembaga-lembaga keuangan. Itu ada di dalam pembahasan bab ketika mengenai kelembagaan. Nah, dalam hal ini kelembagaan itu kita memperkuat bukan hanya OJK tetapi juga Bank Indonesia maupun LPS. Termasuk juga stabilitas sistem keuangan yang akan melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi itu adalah merupakan satu kesatuan dari ekosistem sektor keuangan. Andreas juga menyebut rancangan Undang-Undang P2SK akan memperjelas pemisahan kewenangan antara lembaga pengawas dan resolusi, sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih cepat untuk mengantisipasi krisis di sektor keuangan. Teresia dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.
DPR RI membentuk tim pengawas haji untuk mengawal langsung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 demi kelancaran dan kenyamanan jemaah Indonesia di Tanah Suci. Laporannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 17. Komisi 10 DPR RI menyoroti minimnya anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf RI dalam mendorong pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah memprioritaskan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam rangka mencegah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia. Anggota Komisi 10 DPR RI, Nuroji, menghimbau pelaku pariwisata tetap menerapkan protokol kesehatan dan mewujudkan destinasi wisata yang aman. Nuroji juga meminta pemerintah mendukung sektor ekonomi kreatif berskala kecil dan menengah dengan melakukan promosi dan pendampingan destinasi wisata prioritas. Upaya ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke sejumlah destinasi wisata yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tempat wisata boleh dibuka kembali, tapi tetap aturan tadi, protokol kesehatan itu tetap dijaga. Terutama masker ya, saya lihat udah banyak yang buka masker. Dia jaga jarak, kerumunan itu masih antrian di mana-mana saya lihat sudah nggak terkontrol. Nah, ini mungkin salah satu upaya mengingatkan kembali bahwa COVID belum selesai, pandemi belum selesai. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara melalui kebijakan bebas visa, pengembangan destinasi wisata prioritas, pelatihan sumber daya manusia, dan pelaku UMKM. Pemulihan wisatawan mancanegara ini adalah lintas kementerian dan lembaga dan ada rencana aksi untuk Wisman di luar ASEAN yang akan mengunjungi Indonesia dari Singapura. Bagaimana pemberlakuan kembali kebijakan bebas visa kunjungan dan perluasan akses udara dan laut ke Indonesia ini diharapkan akan membantu secara real. Hilman Hidayat dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan.
Informasi selanjutnya yaitu pemirsa terkait dengan DPR RI meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah bekerja secara profesional, mulai dari sisi teknis hingga memberikan pelayanan bagi jamaah pada saat kedatangan dan pelaksanaan ibadah haji sampai setibanya nanti ke tanah air. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Sempat tertunda selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, penyelenggaraan haji 2022 kali ini mengalami beberapa perubahan dari segi teknis, biaya, maupun kondisi yang masih dalam transisi pandemi menuju endemi. DPR RI membentuk tim pengawas atau tim Was Haji DPR RI untuk mengawal langsung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 demi kelancaran dan kenyamanan jamaah Indonesia dalam menjalankan ibadah haji. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah diawasi agar bekerja secara profesional mulai dari sisi teknis hingga memberikan pelayanan bagi jamaah pada saat kedatangan dan pelaksanaan ibadah haji sampai setibanya ke tanah air. Untuk mengantisipasi ancaman penularan COVID-19 di Arab Saudi, Komisi 8 DPR RI pastikan persiapan fasilitas kesehatan di Mekah dan Madinah. Diwawancarai melalui Zoom saat sedang melakukan pengawasan penyelenggaraan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, tim pengawas haji DPR RI Diah Pitaloka menyatakan, DPR RI bersama pemerintah telah menyiapkan tempat isolasi mandiri di setiap hotel. Akses fasilitas kesehatan dan rumah sakit pun juga akan dipermudah. Meski begitu, menurutnya rasio jumlah tim pendamping kesehatan masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah jamaah haji. Ya, sebetulnya kalau sudah bicara hari ini, kita fokus pada panitia penyelenggara haji yaitu Kementerian Agama ya. Tapi dalam kerangka kesehatan, itu kehadiran Kementerian Kesehatan di Tanah Suci, itu kita rasakan di momen haji ini memang menjadi sangat penting. Nah, terutama dalam memonitor kesehatan para jemaah. Saya juga berharap kalau misalnya ada yang flu gitu kan, influenza atau panas gitu kan, itu segera dilakukan swab. Karena untuk mencegah kalau ada yang sampai terkena COVID itu ya kita hanya bisa mencegah penyebarannya gitu. Ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy Aziz menghimbau para jamaah Indonesia untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan saat menjalankan ibadah haji tahun 2022. Ya, kita berharap bahwa jamaah kita karena sudah divaksin ya, sudah vaksin lengkap, vaksin 1, vaksin 2 dan booster, dan kita berdoa berharap mudah-mudahan jamaah kita yang berangkat kurang lebih sekitar 110 ribuan juga sehat dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Tak hanya seputar persoalan teknis, sejumlah perubahan yang terjadi terkait kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, seperti rencana penambahan kuota jamaah dan kenaikan biaya haji harus disikapi secara serius. Tim pengawas haji DPR RI Diah Pitaloka menyoroti soal kenaikan biaya ibadah haji yang saat ini masih ditanggung oleh manfaat nilai dana haji. Ia berpendapat perlu ada evaluasi dan revisi pengelolaan dana haji. Diah pun mendesak Kementerian Luar Negeri mengambil peran aktif diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi sehingga penambahan kuota jamaah haji Indonesia bisa terwujud. Pemerintah Saudi hari ini menaikkan banyak sekali biaya haji, harus pakai masyairnya juga harganya meningkat luar biasa gitu ya. Fasilitasnya memang meningkat gitu, tapi kalau dibanding harganya, ya harganya menjadi sangat signifikan kenaikannya. Nah, selama ini memang kita ditopang oleh pendanaan dari nilai manfaat dana haji. Nah, apabila ini naik dan nanti jumlah kuotanya bisa jadi 3-4 kali lipat karena kapasitas Saudi ditambah. Nah, pengelolaan dana haji ini menjadi tantangan sendiri gitu. Makanya dalam diskusi-diskusi di DPR juga di Tanah Suci, kita berharap akan ada review terhadap undang-undang pengelolaan dana haji dan juga ya korelasinya dengan undang-undang penyelenggaraan haji.
Sementara itu, Tim Was Haji DPR RI Aceh Hasan Syazili menambahkan, pemerintah perlu memperhatikan masa daftar tunggu haji Indonesia sehingga komunikasi intensif dinilai akan membantu perihal penambahan kuota haji bagi Indonesia. Yang rata-rata sekarang sudah mencapai antara 23 sampai 25 tahun di Indonesia, bahkan ada beberapa provinsi yang sudah mencapai 40 tahun gitu ya daftar tunggunya, dan ini kita harapkan bahwa dengan adanya daftar antrian yang ditutupi dengan banyaknya kuota yang diberikan akan memberikan mengurangi daftar antrian tersebut. Tim Was Haji DPR RI akan memberikan masukan langsung di lapangan serta melakukan evaluasi menyeluruh dalam rapat di Komisi 8 DPR RI usai berakhirnya musim haji. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, PT Waskita Karya tengah dalam proses penjualan aset 5 jalan tol mereka untuk membayar utang yang per akhir 2021 kemarin tembus hingga 4,84 triliun rupiah. Wawancara langsung dengan anggota Komisi 6 DPR RI akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali pemirsa di TVR 17. PT Waskita Karya Persero berencana mendivestasikan atau melepas aset dari 5 ruas jalan tolnya pada tahun ini. Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Suwarjono mengatakan langkah ini diambil untuk mengurangi beban utang yang masih ada hingga saat ini. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen. Saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 6 DPR RI di mana saya akan membahas terkait dengan akan didivestasikannya sejumlah ruas tol oleh perusahaan BUMN konstruksi Waskita Karya kepada swasta. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI yakni Bapak Haris Turino Pak dari fraksi Partai PDI Perjuangan. Baik, langsung saja nih Pak terkait dengan akan dijualnya nih beberapa ruas tol kepada pihak swasta. Apakah langkah ini sudah tepat Pak dilakukan oleh pemerintah? Ya, jadi seperti ini bahwa pembangunan jalan tol memang kan dilakukan oleh BUMN Karya yang nomor 1. Nah setelah pembangunannya selesai
memang untuk ruas-ruas yang secara finansial memang visible, ya bisa dilepas kepada swasta, didivestasikan sehingga BUMN-nya kan mendapat modal yang lebih besar dan akibatnya adalah bisa digunakan untuk membangun ruas-ruas tol yang lain. Memang seperti itu langkahnya, Pak. Tapi kan memang tidak semua dari ruas tol itu bisa secara finansial visible. Hanya untuk ruas-ruas yang secara finansial visible yang bisa didivestasikan untuk dijual kepada swasta. Tapi apakah pelepasan aset negara ke investor ini mampu menutup beban utang Waskita Karya, Pak? Yang hingga akhir tahun 2021 ini tercatat masih ada sebesar 4,84 triliun rupiah. Saya data besaran utang Waskita saya tidak punya saat ini. Tetapi bahwa penjualan ruas tol itu salah satunya adalah untuk menutup hutang memang dan menambah permodalan dari Waskita itu sendiri. Kita ketahui nih Pak bahwa tol-tol ini sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Nah, namun jika misalnya ini nantinya dijual kepada swasta, ada gak sih Pak keuntungan untuk negara nantinya? Oh ya jelas Pak, jadi waktu membangunnya kan ada keuntungan, ini yang satu. Yang kedua memang kalau bisa memang melibatkan dari swasta, tidak semuanya harus dikuasai oleh BUMN Karya. Tapi memang kan tidak semua bisa dijual. Contoh ya, misalkan ruas tol 2.700 km di Sumatera yang dikerjakan oleh Hutama Karya. Kan tidak semua ruas bisa dijual. Karena memang yang bisa dijual hanya ruas-ruas tol yang secara finansial memang visible. Ya, sementara untuk yang ruas-ruas tol yang secara finansial tidak visible, tapi secara ekonomi visible akan meningkatkan konektivitas antar wilayah, ini tidak bisa dijual, terpaksa memang dikelola oleh BUMN, dalam hal ini negara memberikan penempatan modal negara, PNM, untuk pembangunan ruas-ruas tol yang secara finansial tidak visible, tapi secara ekonomi visible. Itu artinya berarti divestasi ruas tol ini sudah tepat Pak ya dilakukan oleh pemerintah? Ya memang harapannya seperti itu dan divestasi ini kan kemarin terhambat ya karena COVID, akibat COVID kan masuknya investasi-investasi di ruas-ruas konstruksi melambat, akibatnya penjualan terlambat dan dampaknya tentu kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan karya mengalami kondisi keuangan yang tidak baik. Ya. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Bapak Haris Turino dari anggota Komisi 6 DPR RI. Saya Fitian Aunila melaporkan, kembali ke studio. Baik pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah bersama TVR 17.
Kembali di TVR 17. Baik pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda mengawali awal pekan di hari Senin 4 Juli 2022? Kembali berjumpa dengan saya Subki Abdul. Dan pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline pada media online pada hari Senin ini. Yang pertama ini adalah DPR usulkan agar Presiden terbitkan Perpu terkait dengan pemilu 2024. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda ini sejumlah headline media online pada sore hari ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda ini menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu terkait dengan pemilu 2024 mendatang. Dikarenakan ada beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang harus dirubah. Dan masih menurut Rifki pemirsa, ia menjelaskan salah satu norma yang harus diubah ini adalah terkait dengan jumlah daerah pemilihan setelah bertambahnya 3 provinsi baru di Papua dan juga Ibu Kota Nusantara. Rifki menjelaskan Komisi 2 DPR RI belum membicarakan perihal revisi Undang-Undang Pemilu bersama dengan pemerintah dan juga penyelenggara pemilu terkait munculnya dapil baru. Namun menurutnya Komisi 2 DPR RI membuka opsi jika Presiden mengeluarkan Perpu tentang persoalan penambahan dapil dan juga kursi anggota legislatif. Selain Rifki Nizami, anggota Komisi 2 DPR RI lainnya nih, Gus Pardigaus juga menyatakan kecenderungan fraksi-fraksi di Komisi 2 DPR RI menilai jika merevisi Undang-Undang Pemilu ini akan membutuhkan proses atau waktu yang lebih panjang dan juga bisa saja merambah kepada klaster-klaster lain. Untuk itu Komisi 2 DPR RI cenderung memilih agar Presiden mengeluarkan Perpu. Kita lihat nanti bagaimana kondisi ataupun juga situasi terkini terkait dengan Perpu, karena dari 575 anggota yang DPR RI yang ada saat ini apakah akan bertambah berapa banyak nanti untuk pemilu 2024. Bisa kita beralih ke informasi dari media online selanjutnya. Ini juga menjadi sorotan. Komisi 7 DPR RI menilai terkait dengan pembelian BBM bersubsidi menggunakan My Pertamina. Ini dianggap mempersulit masyarakat. Pendapat disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI seperti yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, pemirsa. Penggunaan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan juga solar ini justru akan mempersulit masyarakat. Ia merinci sejumlah kekurangan My Pertamina sebagai salah satu syarat pembelian Pertalite dan juga solar. Mulai dari error pada aplikasi, kontroversi penggunaan ponsel sebagai sarana pembayaran di SPBU, hingga pembayaran lewat aplikasi yang hanya tertaut pada aplikasi link aja. Rafiq juga mempertanyakan siapa yang bisa mendaftar di sistem My Pertamina, apa kriteria yang bisa mendapatkan, bagaimana Pertamina tahu nih yang mendaftar ini adalah mereka yang berhak, dan apakah ada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang menjadi pembandingnya. Menurutnya data yang disajikan DTKS ini tidak akurat. Alhasil, tanpa ada kriteria yang jelas, siapapun bisa mendaftar di My Pertamina, termasuk orang kaya yang tidak berhak menerima subsidi. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI lainnya, Paramita Widya Kusuma menyatakan bahwa yang bertanggung jawab dalam pengawasan penyaluran BBM bersubsidi ini adalah BPH Migas. Paramita menilai BPH Migas sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Maka dari itu, ia meminta BPH Migas bekerja sesuai dengan tupoksinya. Gimana ada yang sudah mencoba untuk menggunakan My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi terkait dengan Pertalite dan juga solar? Nah, pemirsa, itu tadi headline media online pada sore hari ini, Senin 4 Juli 2022. DPR yang beri usulan agar Presiden terbitkan Perpu terkait pemilu 2024, juga tentang pembelian BBM bersubsidi menggunakan My Pertamina. Dianggap mempersulit masyarakat. Kita kembali ke rekan kami, Alfat Rizky. Silakan Alfat.
Ya, terima kasih Subki Abdul yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.